Peluang kejadian majemuk. Matematika wajib kelas 12 IPS. Kita akan membahas dulu mengenai peluang suatu kejadian. Di dalam peluang suatu kejadian nanti akan ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita bahas dulu pengertian tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan oleh S. Titik sampel adalah anggota-anggota yang terdapat di dalam ruang sampel. Titik sampel berarti anggotanya. Kejadian adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Di sini ada contoh, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6 sebanyak 1 kali, maka tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Nah, di sini dadu sisinya itu ada 6. Ya, berarti kemungkinannya akan muncul sisi yang bermata 6, kemudian bermata 5, bermata 4, bermata 3, bermata 2, atau bermata 1. Ini bermata 2 atau bermata 1. Nah, di sini ruang sampelnya adalah semuanya ini. Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini semuanya adalah ruang sampel. Nah, titik sampel itu yang mana ini? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini yang namanya titik sampel. Kemudian, banyaknya titik sampel berarti di sini NS ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh selanjutnya, pada pelemparan sebuah uang logam seribuan sebanyak 1 kali, maka tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Nah, kalau kita melempar sebuah mata uang logam seribuan, maka kemungkinan yang muncul bisa saja angka seribuan atau sebuah gambar. Jadi di sini ruang sampelnya atau S-nya adalah gambar dan angka. Jadi banyaknya titik sampel atau NS-nya ada 2. Contoh selanjutnya, sebuah uang logam dan sebuah dadu bermata 6 ditos sebanyak 1 kali. Berarti ada uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Kemudian yang ditanya, tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Nah, di sini cara yang pertama adalah dengan menggunakan diagram pohon. Di sini awal mulanya adalah uang logam. Uang logam itu kemungkinan munculnya ada angka dan ada gambar. Kemudian yang satunya adalah dadu. Berarti di sini bisa kemungkinannya ada 6. Ini juga ada 6. Kenapa? Karena bisa saja mungkin muncul saat pertama kali dilempar adalah gambar, kemudian pada dadu muncul angka 1. Kemudian bisa juga muncul angka pada uang logam dan dadu bersisi yang bermata 2. Bisa juga gambar pada uang logam atau sisi dadu bermata 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada banyak kemungkinan. Kemungkinannya saat ini adalah gambar, 1, gambar, 2, dan seterusnya sampai gambar, 6. Kemudian bisa juga angka, kemudian muncul dadu bersisi, ini bermata 1. Bisa juga angka, kemudian sisi dadu bermata 2, dan seterusnya sampai dengan muncul angka pada uang logam dan sisi dadu bermata 6. Jadi di sini ruang sampelnya adalah G,1, G,2, dan seterusnya sampai dengan A,6. Nah, banyaknya titik sampel atau NS-nya ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Nah, yang ini adalah uang logam. Berarti muncul gambar atau angka. Nah, kemudian sebuah dadu. Dadu di sini
sisinya ada yang bermata 1 sampai bermata 6. Jadi di sini bisa saja G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6, bisa juga A,1, A,2 dan seterusnya sampai dengan A,6. Maka di sini ruang sampelnya adalah G,1 sampai A,6. Dan banyaknya titik sampel juga ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.